Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat siang hari. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Sungkwe, Sumatera Selatan. Untuk lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup padat, terutama untuk kendaraan dari Jalan Kimar Rogan yang akan menuju ke arah Jalan Abi Kusno Cokro maupun sebaliknya. Di kedua arahnya dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat, dan juga didominasi oleh truk muatan barang maupun mobil pribadi, agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang memang sesekali melintasi persimpangan tersebut. Dan untuk kendaraan dari Jalan Kimarogan yang akan menuju ke arah Jalan Ki Kemas Rindo maupun yang akan menuju ke arah Jalan Abi Kusno Cokro dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita memasuki ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari Cawang yang akan menuju ke arah Grogol nampak relatif lancar, sama halnya untuk lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan cukup normal pada siang hari ini. Hanya mengalami sesekali perlambatan kecepatan dikarenakan cukup banyaknya area perkantoran yang terkadang adanya kendaraan keluar masuk, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman. Dan untuk para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di jalur arterinya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang, Operasi Patuh 2025 akan digelar serentak oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat ada atau tidak adanya Operasi Patuh nanti agar dapat selalu mempersiapkan diri akan adanya trisiap, yaitu siap mematuhi aturan lalu lintas, siap akan kendaraannya maupun siap dalam fisik pengendaranya dalam keadaan prima. Terkait dari itu semua juga kami selalu menghimbau agar dapat selalu meningkatkan diri akan kesadaran penting tertib lalu lintas dimanapun Anda berada agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1-500-669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polri melalui seluruh Polda jajaran menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3, termasuk yang berlangsung di Maluku Utara. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Wakapolda Maluku Utara menghadiri kegiatan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial. Berikut informasinya untuk Anda. Polri melalui seluruh Polda jajaran menggelar penanaman jagung serentak kuartal 3, termasuk yang digelar oleh Polda Maluku Utara, Rabu 9 Juli 2025.
penanaman jagung di Maluku Utara dipimpin Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun yang mewakili Kapolda Irjen Pol Waris Agono. Berlangsung di lahan milik Perhutanan Sosial Desa Balbar. Dalam penanaman jagung kuartal 3 ini, total ada 11.474,5 hektar lahan jagung potensial di Maluku Utara, yang mana sebanyak 179,75 hektar sudah ditanami oleh para petani binaan. Tentunya ini akan berkesinambungan terus ya sesuai dengan program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, khususnya yang diamanahkan juga kepada Polri dan juga didukung teman-teman dari TNI, juga dari Kehutanan dan juga dari khususnya dari Kementerian Pertanian. Dalam hal ini tentunya kita berharap bahwa Indonesia akan masuk kepada swasembada pangan, dan tahun depan target dari pemerintah pusat adalah kita akan ekspor jagung. Penanaman jagung ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung swasembada pangan, di mana kuartal 3 terpusat di Gerobokan, Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Polda Maluku Utara berkomitmen untuk terus mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk dalam mengawal dan menjaga ketahanan pangan. Mudah-mudahan dengan serempak dilaksanakan seluruh Indonesia yang hari ini terpusat dari Grobogan untuk seluruh Indonesia secara serempak, ini benar-benar berdampak dan khususnya juga meningkatkan perekonomian masyarakat ya, baik itu masyarakat petani dan tentunya juga untuk kalangan juga para pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata Polda Maluku Utara hadir menjawab kebutuhan masyarakat terhadap dalam pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Selatan ikuti penanaman jagung serentak kuartal 3 secara daring dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Gerobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Dan berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Pramuda Atamami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam presisi. Dengan saya Bribda Pramuda Atamami, pada hari ini Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan penanaman jagung serentak dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 dan Zoom meeting bersama Mabes Polri tahun 2025 yang bertempat di Desa Sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Mari kita saksikan liputannya. Sekian, terima kasih. Polda Kalimantan Selatan melakukan penanaman jagung serentak di 13 kota dan kabupaten di wilayahnya. Diharapkan penanaman jagung ini dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan secara umum. Penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial dipusatkan di Desa Sebuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Turut hadir Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan beserta pejabat utama Polda Kalimantan Selatan dan tim asistensi ketahanan pangan Itwasum Polri bersama pemerintah daerah setempat. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda mengatakan jagung yang ditanam adalah jenis bisi 18 Sumo NK yang cocok untuk pakan ternak. Ia menyebut bibit jagung ini digunakan untuk memperpanjang rantai makanan. Ia menyebut Polda Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen mendukung swasembada pangan nasional dengan memperkuat sinergisitas bersama stakeholder terkait. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Nusa Tenggara Timur mengikuti penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan perhutanan sosial Kelurahan Oesau pada Rabu siang. Berikut laporan personel Humas Polda NTT, Bribda Egita. Selamat sore Sobat Polri, bersama saya Bribda Egita, salam presisi. Rabu 9 Juli 2025 dilaksanakan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial yang dilaksanakan di Kelurahan Oesau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, dan dihadiri oleh perwakilan Gubernur NTT, serta unsur Forkopimda, pejabat dari instansi teknis terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT hingga kelompok tani Pokdale setempat. Kegiatan diawali dengan mengikuti Zoom meeting dan dilanjutkan penanaman jagung secara virtual bersama yang dipusatkan dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Wakapolda NTT Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menegaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan, khususnya jagung sebagai komoditas utama pangan dan pakan ternak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas area tanam, meningkatkan produktivitas jagung dengan pendekatan teknologi pertanian ramah lingkungan, serta memudahkan pengawasan dan pendampingan sehingga hasil panen bisa optimal. Kegiatan ditutup dengan semangat kolaboratif antar instansi dan masyarakat, sebagai bukti nyata sinergi Polda NTT dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Bit Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.